Baik, pada kesempatan kali ini saya Amirah. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pernikahan yang dilarang dalam agama Islam. Nah, sebelum memasuki ke materi tersebut, di sini saya akan memaparkan kembali mengenai definisi pernikahan itu sendiri beserta dengan tujuannya. Baik, langsung saja menuju kepada materi yang pertama, yaitu pengertian pernikahan menurut beberapa mazhab, syariat, dan undang-undang. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i. Nah, menurut mazhab Syafi'i, menikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wata' atau hubungan intim dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya. Sama halnya dengan menurut mazhab Hanafi. Nah, yang mana menurut mazhab Hanafi ini bahwasanya menikah sebagai akad yang berfaedah untuk memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya wata' di sini dimaknai sebagai hubungan intim, yang mana telah kita ketahui juga bahwasanya wata' hukum asalnya adalah haram dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun, keharaman ini berubah menjadi boleh, bahkan bernilai ibadah apabila telah dilakukannya akad nikah. Nah, adapun menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Memasuki pada materi yang kedua, yakni tujuan pernikahan. Nah, jadi ada beberapa tujuan pernikahan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Antara lain yang pertama yaitu untuk membentuk rumah tangga. Nah, jadi pernikahan juga bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang abadi dan sejahtera dalam mencari rezeki. Nah, ini diambil dari Quran Surah An-Nur ayat 32. Kemudian yang kedua yakni menyambung keturunan. Jadi pernikahan juga bertujuan untuk menyambung dan melanjutkan keturunan yang soleh dan solihah, sebagaimana pada Quran Surah An-Nahl ayat 72. Kemudian yang ketiga, pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan rasa tentram dan damai serta mendapatkan rasa kasih sayang satu sama lain sebagaimana pada Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Kemudian yang keempat, pernikahan juga bertujuan untuk menjaga mata dan menjaga kehormatan diri dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima yakni mendapat pertolongan Allah. Nah, jadi pernikahan merupakan melaksanakan perintah Allah yang mana juga bertujuan untuk mendapat kasih sayang dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, memasuki materi yang ketiga yakni macam-macam pernikahan yang dilarang dalam agama Islam. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pernikahan yang dilarang dalam Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu yang antara lain yang pertama, dilarang selamanya. Artinya, larangan ini bersifat tetap, yang mana disebut dengan mahram mu'abbad, yaitu mahram yang diharamkan untuk dikawini selama-lamanya walaupun bagaimanapun keadaannya. Kemudian yang kedua, yakni dilarang sementara, yang mana disebut sebagai mahram muakkad, yakni diharamkan menikahi untuk sementara waktu saja pada sebab dan keadaan-keadaan tertentu pada seorang wanita. Akan tetapi apabila keadaan itu tidak ada atau sudah tidak ada lagi, maka hukumnya menjadi mubah atau diperbolehkan untuk menikahinya. Mahram mu'abbad, yakni larangan menikah yang bersifat tetap, kekal, dan selama-lamanya, yaitu terbagi menjadi 3 golongan lagi. Yang pertama itu disebabkan oleh hubungan nasab atau hubungan darah dan keturunan. Nah, itu
Berdasarkan pada Quran Surah An-Nisa ayat 23, mahram yang dimaksudkan itu terbagi menjadi 7 macam, yaitu antara lain yang pertama, ibu, yaitu wanita yang melahirkan kita. Kemudian bisa juga dimaknai dengan ibunya ibu, artinya nenek kita, baik itu dari ibu ataupun dari ayah. Kemudian neneknya ibu maupun neneknya bapak itu juga diharamkan untuk dinikahi. Kemudian yang kedua yaitu anak perempuan dan cucu perempuan yang dilahirkan oleh istri dan anak. Kemudian yang ketiga yaitu saudara perempuan. Nah, saudara perempuan di sini semua saudara perempuan yang lahir dari ibu bapak kamu atau dari salah satunya, termasuk di dalamnya saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah ataupun saudara perempuan seibu. Selanjutnya yang diharamkan untuk dinikahi itu ada bibi dari pihak ibu ataupun dari pihak bapak. Jadi bibi ini adalah saudara perempuan oleh ayah ataupun ibu kita. Nah, kemudian adapun yang diharamkan untuk dinikahi yakni anak perempuan dari saudara kita, baik itu saudara laki-laki maupun dari saudara perempuan. Adapun larangan menikah yang disebabkan oleh hubungan persusuan atau rodoah. Nah, jadi diharamkan seseorang menikahi saudara sepersusuan, karena apabila seorang ibu menyusukan kepada anak orang lain, maka anak orang lain itu atau anak yang disusukan itu telah menjadi mahram bagi keluarganya. Sebagaimana yang dijelaskan pada Quran Surah An-Nisa ayat 23. Adapun golongan yang ketiga yakni karena adanya hubungan pernikahan atau musyawarah. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran Surah An-Nisa ayat 23. Mahram yang dimaksud di sini yakni yang pertama ialah ibu istri, kemudian nenek dari pihak ibu, kemudian neneknya dari pihak ayah sampai ke atas. Nah, maksudnya di sini yakni ibu istri itu dikatakan sebagai mertua, kemudian nenek dari istri dan terus ke atas. Kemudian yang kedua yakni anak tiri perempuan yang ibunya sudah digauli. Kemudian cucu-cucu perempuannya sampai terus ke bawah. Kemudian yang ketiga yakni istri anak kandung, kemudian istri cucunya baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, jadi istri anak kandung ini dapat dimaknai sebagai menantu. Kemudian istri cucu-cucunya. Jadi menantu punya anak. Nah, si anaknya itu memiliki istri. Nah, jadi kita juga tidak boleh menikahinya. Kemudian yang terakhir yakni ibu tiri. Nah, meskipun ibu tiri ini belum pernah digauli oleh ayah atau bapak. Kemudian mahram muakkad atau larangan menikahi yang bersifat sementara pada keadaan tertentu. Itu digolongkan dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama menikahi 2 orang bersaudara. Nah, ini dilarang dalam agama Islam. Kecuali apabila istrinya meninggal dunia, maka sang suami tersebut tidak ada halangan lagi untuk menikahi adik bekas mantan istrinya. Selanjutnya yakni kita juga dilarang untuk menikahi wanita pezina. Nah, namun para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menikah dengan wanita pezina ini.
ada yang mengatakan tidak mencapai keharaman, namun bentuk celaan saja, yang mana ketidakpantasan antara seorang mukmin menikah dengan seorang pezina. Kita juga dilarang oleh Allah untuk menikahi orang yang sedang berihram, baik itu ihram pada ibadah haji maupun pada ibadah umroh. Namun ketika ia telah selesai pada ihramnya, maka tidak ada halangan lagi untuk menikahinya. Ini kita dilarang oleh Allah untuk menikahi wanita yang dili'an, yakni wanita yang dilaknat atau dituduh berzina dengan orang lain. Kemudian selanjutnya kita juga diharamkan oleh Allah menikahi wanita-wanita musyrik, bahkan wanita-wanita kafir, hingga ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ia masih musyrik, kita masih diharamkan oleh Allah untuk menikahinya. Namun apabila statusnya sudah menjadi muslim, maka kita juga diperbolehkan untuk menikahinya. Wanita yang masih terikat dengan suaminya, sebagaimana pada wanita yang sedang menjalani masa iddah dari talak raj'i atau talak yang memungkinkan untuk ia rujuk kepada suaminya. Ini wanita yang telah ditalak 3 atau talak bain kubro, hingga ia kawin dengan laki-laki dan kemudian bercerai dan habis pada masa iddahnya. Jadi kita juga diharamkan oleh Allah untuk menikahi wanita yang dalam masa iddah pada bain kubro, kecuali ia telah kawin atau menikah dengan orang lain terlebih dahulu, sehingga setelah itu baru kita bisa rujuk dengannya. Selain dari mahram mu'abbad dan mahram mu'akkad, ada pernikahan-pernikahan yang juga dilarang dalam syariat Islam, yakni yang pertama nikah syigar. Nah, nikah syigar ini merupakan nikah yang dilaksanakan tanpa mahar. Jadi seorang laki-laki menikahkan putrinya kepada seseorang lain tanpa adanya mahar. Nah, itu juga termasuk yang dilarang dalam agama Islam. Kemudian yang kedua yakni nikah muhalli. Nikah muhalli ini memiliki tujuan tertentu atau menghalalkan kembali istri yang ditalak 3 oleh suaminya. Jadi contohnya seperti ini. Pada pernikahan muhalli ini biasanya ada niat untuk selanjutnya, yakni nikah muhalli. Nah, nikah muhalli ini adalah nikah yang dengan tujuan untuk menghalalkan kembali istri yang ditalak 3 oleh suaminya. Nah, jadi contohnya sebagaimana seorang suami atau mantan suami meminta seorang temannya untuk menikahi istrinya, agar setelah itu ia menceraikan dan bisa kembali rujuk dengan dirinya. Kemudian yang ketiga itu ada nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah ini biasa kita sebut dengan kawin kontrak. Nah, dikatakan kawin kontrak ini karena seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan jangka tertentu. Misalkan saja bisa seminggu, kemudian durasinya bisa sebulan, bahkan setahun. Jadi berdasarkan kontrak yang telah disepakati antara kedua belah pihak, meskipun dalam keadaan ridho sama ridho.